Kami tidak menyangka bahwa kami akan mendapatkan seorang bupati muda, visioner yang sangat brilian. Mas Lindra pemimpin muda yang visioner, karena saya pernah berhadapan dengan beliau dengan pekerjaan, dan dari apa yang dirancangkan dan disampaikan beliau itu yang hasilnya sangat luar biasa. Awalnya sempat kaget, wah ini kok ke susu kesannya lari-lari, tapi ternyata memang kita orang itu tertinggal. Tetapi di saat kami bertemu berkali-kali, mengadakan rapat berkali-kali, ternyata inilah sosok anak muda yang bagi kami itu yang sudah lama kami tunggu. Pesan Mas Lindra adalah keinginan-keinginan dari masyarakat. Itu yang harus kita realisasikan, harus kita laksanakan. Dan dengan adanya kegiatan Sambang Desa kemarin luar biasa, keinginan masyarakat bisa tertampung dan bisa kami eksekusi langsung di tahun ini. Tentang kolaborasi, inovasi, karya di era Mas Lindra sangat terasa sekali. Kolaborasi sinergi antar OPD terjalin dengan sangat baik. Mas Bupati selalu melibatkan unsur terbawah, mulai dari Babinsa, kemudian saya lihat juga Babin Kaptibmas, kepala desa dan sebagainya, pertama pada saat penanganan COVID. Hubungan antara Mas Bupati dengan rekan-rekan Forkorbinda juga sangat bagus. Kami sendiri dari Polres juga sering berkomunikasi, berkoordinasi dan juga berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas. Kolaborasi, inovasi, karya itu kan teman-teman itu kan itu hanya slogan ya, tapi sebenarnya itu yang harus direalisasikan, dan itu terbukti angka-angka keberhasilan di tahun 2023 itu sebenarnya dari gabungan kolaborasi, terobosan tadi melalui inovasi, dan sudah diwujudkan. Menurut saya yang luar biasa itu semangat beliaunya itu harus merangkul semua, tidak hanya aspek pemerintahan, di luar pemerintahan termasuk masyarakat. Apalagi Mas Bupati memberikan iklim yang positif untuk tumbuhnya wirausaha baru, baik mereka yang di mulai bawah ultra mikro, PKL, pedagang keliling, itu sangat berterima kasih dan apresiasi dengan Mas Bupati. Diberikan tempat jualan dan mereka terus bertumbuh dari sisi ekonomi. Mas Lindra sudah menunjukkan loyalitasnya kepada semua masyarakat yang ditentukan, termasuk di pasar baru, Pak. Sekarang pedagangnya bisa nyaman berjualan, lebih santai, nggak takut kehujanan. Sebelumnya ya sangat kumuh di sini, terus kalau berak ya di pinggir-pinggir pantai. Dari sejak dulu sudah saya usul-usulkan nggak kesampean, baru sekarang ini kesampean. Rasanya sudah nyaman, sangat nyaman sekali, betul-betul nyaman. Karena kita sudah enak bisa menikmatinya. Terima kasih Mas Lindra, sudah dibuatkan nih Pak. Jadi nanti Bu Iwi, Bu Sedes kalau mau tak kasih pensiun juga, tak apa. Iki kok dibangun, iki dibangun, iki dibangun. Biasanya jalannya bergelombang, banyak terjangan. Sekarang jadi lurus, nyaman, enak. Ampune dipun bangun iki sampun sae, dados kangge tani, kangge lare, terus kangge fasilitas tiang dusun, mboten wonten gendala, sakniki sampun mulus.
Ini bagus sekali, bangunannya nggih bagus, Pak Bupati nggih bagus. Seneng pol pokoknya. Nek iki nek teko ke pasar ngene iki lho penak iki, nggawa muatan sak pira wae penak glani pol pokoke. Mas Bupati dalam pembangunan jembatan sangat-sangat konsen untuk pelaksanaan pembangunan jembatan ini. Masalahnya Mas Bupati tidak mau ada masyarakat yang terisolir gara-gara belum ada jembatan maupun jembatan yang rusak. Jadi kalaupun ada jembatan yang rusak, Mas Bupati sesegera mungkin untuk dilaksanakan perbaikan maupun pembangunan jembatan. Ini pembangunannya saya yang pernah niki, kan dia saya tahun niki, kayaknya diliwati ya, maksudnya aku diliwati ya niki. Jadi yang jangan niki seneng lah. Alhamdulillah seneng sangat. Terima kasih Pak Lindra, jembatannya sampun dibangun. Dan ini tiang bungas doyo, jalan pun saya jembatan ini. Terima kasih Pak Lindra bangunannya, alhamdulillah. Mugi-mugi wonten tambahan bangunan malih. Saya harapkan laporan-laporan info dari masyarakat yang rusak-rusak yang perlu ditangani. Jadi kami bisa segera untuk merealisasikan, untuk merencanakan di waktu berikutnya. Kita ingin SDM Kabupaten Tuban itu tangguh, unggul, sehat, otomatis harus sehat ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan era-era yang terbaru ini dengan satu inovasi-inovasi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Tuban dan sekitarnya. Di masa pemerintah Mas Lindra ini banyak sekali untuk penambahan prasarana, baik itu alkes maupun pembangunan juga. Untuk Mas Lindra, saya ucapkan terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan untuk puskesmas ini, sehingga kami warga sini menjadi lebih mudah untuk memeriksakan ataupun bersalin di tempat ini, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain. Untuk bidang kesehatan, Mas Lindra juga sangat peduli terhadap kaum-kaum marginal, kaum-kaum disabilitas pada anak-anak ya. Jadi berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban menjadi lebih baik. Insya Allah pokoknya niat baik, insya Allah mengangkat kesehatan. Gitu ya, sehat-sehat ya semua. Bantuan-bantuan terkait dengan sembako ya ada, termasuk BLT. Memang seperti BLT ada yang dari pusat ya, ada dari desa, tapi bagaimana seorang pemimpin ini mengawal, termasuk bantuan terkait dengan DBHJAT, BLT DBHJAT, bahwa bantuan ini pertama tepat sasaran, kedua tidak tumpang tindih, dan sampai titik akhir beliau selalu mengevaluasi. Beliau sangat intens. Jadi untuk hibah di tahun 22 maupun 23 ini hampir di semua desa ini sudah mendapatkan hibah. Sing kirang sae di dandosi radosane kados plengsengan ngeten iki. Niku ampun sip niku. Masyarakat itu sangat puas Mbak. Ya paling tidak mengucapkan terima kasih banyak lah atas bantuan dari kabupaten, yang mana Mas Bupati Mas Lindra itu sangat mengenal lah di masyarakat gitu. Mas Bupati juga beberapa kali langsung menghubungi ke saya terkait untuk BJU memang harus diminta dari beliaunya untuk kita fokus
ke memang ruas-ruas jalan poros desa, poros kabupaten itu yang betul-betul dibutuhkan masyarakat untuk diberikan penerangan jalan. Jos pokoknya masyarakatnya nggih jos, ini nggih kula jos ngeten nggih. Memang titik berat Mas Bupati ini ada dua, satunya di sarana prasarana, kemudian di peningkatan kualitas SDM tadi. Makasih Om Lindra, kami sudah punya kelas baru. Kita semua senang. Yeay! Sarana prasarana kalau kita penuhi ini juga akan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Jadi bagaimana anak didik kita ini bisa nyaman, menyenangkan di sekolah dengan fasilitas yang ada. Seiring bertumbuhnya populasi manusia, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak. Dalam mendukung program ketahanan nasional, Kabupaten Tuban terus memperkuat sektor pangan dan fokus membangun sektor pertanian. Untuk Dukcapil ini beliau menginginkan terciptanya pelayanan yang dekat. Di sana di UPT Kecamatan kita buka layanan langsung, baik rekam KTP, cetak KTP, maupun cetak KK baru, nah, kemudian akte kelahiran, kematian, pindah datang, KIA, semuanya lengkap. Untuk inovasi ini kita berikan nama Cedak Mas, jadi cepat dekat. Nah, Masnya ini untuk mengingat bahwa ini adalah inspirasi beliaunya dari Mas Bupati untuk masyarakat. Tahun 2023 ini beliau membangun RTH walaupun tidak signifikan terhadap tutupan lahan, tapi saya gebrakan luar biasa di dua tempat, di Jatirogo dan di Singgahan. Termasuk pembukaan public space yang di Taman Kota itu luar biasa, yang akan menambah keindahan kota. Untuk perhubungan, beliau konsen terhadap konektivitas wilayah. Jadi ada beberapa daerah yang terputus karena tidak ada trayek. Nah, beliau berupaya agar semua wilayah di Tuban ini terhubung oleh angkutan umum, angkutan publik. Bahkan kemarin di Widang itu terpisah oleh sungai, diadakan dengan angkutan sungai. Tahun ini juga pengadaan 2 kapal untuk penyeberangan. Biar jenenge desa pelosok ya desa Dermalang iki. Saiki ne wis rada luwung. Ngono lho. Dalan-dalane ya kepenak. Lah gek ndak ini telune isek jebloke sakmene ora kena tahun sepeda. Ya alhamdulillah dibantu Pak Bupati pun matur nuwun daya masyarakat Dermalang. Saged ngeten iki. Saben niku malah merdeka mlampah. Karena Pak Bupati, Pak Camat masuk orang sini. jual sayur segala macam sudah sampai semua. Sudah bilang, biar mau makan apa sudah ada. Jalan Dermalang sudah bagus, Mbak. Iya Pak, sudah bagus. Kemudian di darat untuk konektivitas antar wilayah, Bupati mengadakan bis gratis untuk anak sekolah yang nantinya barangkali akan berkembang untuk angkutan publik yang menghubungkan antar wilayah yang tidak ada trayeknya. Ya, hidup itu simple, jangan ribet kayak Oreo. Ya. Mbak Miang dia, Mbak. Kilo, Mbak, aku oleh info. Gaji non ASN ndak. Seneng no, Mbak. Wah, pol seneng Jen. Mbak.
Ya Mas Lindra toh. Lebih sopo maneh? Gak Mas Lindra. Oh, jan wapik Mas Lindra. Iso nggugano gajiku. Melihat cara kerja Mas Lindra itu sendiri ya, dan bisa merasakan bahwa anak muda itu nggak mungkin kita berikan nilai negatif bisa atau tidak bekerja, tapi kita lihat pembuktiannya di lapangannya, ternyata beliau bisa bekerja, bisa bersinergi dengan Forkopimda dan instansi terkait. Saya melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Bupati, baik pembangunan fisik maupun non fisiknya, menurut saya Mas Bupati itu kalau di Tuban sing ada lawan. Itu Mas Bupati itu nggak ada lawan lah, paten kali lah. Mas Lindra terus lanjutkan untuk membangun Tuban lebih istimewa. Tuban tanah yang mulia, Mas Bupati seorang jawara. Kabupaten Tuban top. Tuban api. Lah Mas Lindranya wapian pol. Kata-kata untuk Tuban. Tuban hebat, sehat, lestari, maju dan berdaya saing.